Nggak cuma industri yang harus disiapkan kan, harus disiapkan. Gimana kita menjadi negara maju kalau anak-anaknya stunting begini? Ditunggu dulu ya, ditunggu. Jangan memberitakan hal yang belum pasti. Makan bergizi gratis apakah yang hanya 7.500 Pak Prabowo? Nah, ini kalau program Asbun. Belum ada yang final ya, ditunggu dulu ya. Terima kasih. Kalau misalnya bicara soal gizi dan makanan itu buat dia sesuatu yang serius. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Gerindra artinya Prabowo memilih memberi makan pada rakyat daripada memindahkan ibu kota dengan biaya dari rakyat. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama Jup di sini. Dan seperti biasanya, aku ingin mengajak kalian nih untuk mencari info menarik apa hari ini. Kali ini ada kabar terbaru soal wacana mengenai makan gratis. Wah, ini kayaknya kalian udah ada sebagian yang tahu nih simpang siurnya soal ini. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Isu pemangkasan anggaran makan siang gratis muncul dari ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan. Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo Gibran terkait wacana tersebut. Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, Rp7.500 kah? Kira-kira begitu. Ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024 pada Selasa 16 Juli 2024. Mungkin 3 minggu yang lalu ada press conference kan, di mana Ibu Sri Mulyani dan Mas Tommy juga mengatakan tentang program makan siang itu biaya berapa. Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka 71 triliun dan defisit 2,5%, bukan ke 3% ataupun ke 3,5% gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that. Tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elect ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Adapun dalam RAPBN 2025, makan siang gratis mendapatkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun. Herianto Irawan mengaku angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PBD memang sudah dibahas dengan Prabowo. Menurutnya, sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025. Namun, Herianto melihat memang perlu implementasi secara bertahap, tidak bisa sekaligus ke level Rp200 triliun hingga Rp300 triliun. 15.000 saya kira cukup ideal. Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Ditunggu dulu ya, ditunggu. Jangan memberitakan hal yang belum pasti. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana? Ya saat ini jalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli fisik. 15.000 saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke kami. Berarti yang disampaikan ke Pak itu belum nanti pasti. teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya, dicoba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final, Mas. Belum ada yang final ya. Ditunggu dulu ya. Terima kasih. Sudah direspon langsung dari Mas Gibran ya. Katanya Mas Gibran itu masih belum pasti ya, dan sesuai yang sudah dilaksanakan ini kan sudah coba diuji coba ya soal makan gratis ini di beberapa daerah, dan itu dengan anggaran ya 15.000 per anak kayak gitu. Dan pesan penting yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi, jangan memberitakan sesuatu hal yang belum pasti. Nah, ini nih. Ini yang
seringkali membuat panasnya tuh kayak gini. Jadi masih simpang siur, masih belum ada kepastian. Bisa aja itu sekedar obrolan ya. Karena pasti dengan 71 triliun itu pasti dicarilah mana yang paling efektif nantinya ya kan. Dan pastinya itu juga baik untuk kita, dan gak mungkin dong Pak Prabowo ngasih yang apa istilahnya kayak ecek-ecek gitu buat anak bangsa, itu gak mungkin kayak gitu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Gibran tadi, jangan memberitakan sesuatu yang belum pasti. Jadi ya untuk teman-teman aja deh, kalau misalkan ada info yang simpang siur kayak gini, ini tuh seperti ngasih ngasih hal berharga untuk orang-orang menghujat ya. Ada info terbaru dari program unggulan Pak Prabowo makan siang gratis. Nah, selain programnya sudah berubah nih namanya dari makan siang gratis jadi makan bergizi gratis, rencananya anggaran per orang untuk makan bergizi gratis ini cuma 7.500. Gue beli apel aja kayak begini, ini harganya 10.000 sampai 15.000. Makan bergizi gratis apakah yang hanya 7.500 Pak Prabowo? Nanti kita pikir. Yang penting apa teman-teman? Mari kita joget dulu. Oke gas, tambah 2 torang gas. Apa iya? Apa tanggapan Bang Ed? Hah? Wah. Gimana ceritanya? Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama, jadi harus makan pagi. Makanya kita rubah, mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita maksudnya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang, jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Waduh. Nah, ini berubah lagi kalau gitu ya. Dari program makan siang menjadi makan pagi. Nah, ini kalau program Asbun. Oke. Tapi aneh juga karena begini. Kalau alasannya karena masalah makan siang, anak-anak tidak makan pagi gitu. Dirubah menjadi makan pagi. Jadi jam berapa ke sekolahnya gitu. Terus makan paginya di mana? Apa di sekolahan? Atau makanannya di drop ke rumah? Tuh, ya kan? Setiap kali ada hal kecil yang ini masih belum pasti padahal ya. Itu selalu jadi bahan untuk orang-orang yang emang dari awal itu tidak suka dengan Pak Prabowo, jadi digoreng terus nih. Apalagi yang terbaru itu ya mengenai makan gratis ini gitu loh. Dari yang ini masih masih jadi pembahasan ya, masih dibahas sama timnya Pak Prabowo, dan itu masih belum ada keputusan pasti. Tapi kalau sejauh ini yang sudah dilaksanakan, yang sudah diuji coba, itu makan gratisnya dengan anggaran 15.000. Lalu dengan adanya statement dari Pak Herianto Irawan, itu seolah-olah kayak orang-orang itu langsung berarti ini udah diturunkan kayak gitu loh, padahal ya itu masih dalam pembahasan gitu loh teman-teman, masih dalam pembahasan. Dan percayalah kalau apapun nanti keputusannya pasti itu yang terbaik untuk anak-anak bangsa gitu. Bang, program makan gratis Prabowo seberapa penting? Kalau misalnya bicara soal gizi dan makanan itu buat dia sesuatu yang serius. Itu ada asbabun nuzul sama asbabul wurudnya itu. Pertama itu dia ke daerah kan, termasuk ke Maluku, masuk ke NTT, ada program air, yaitu program dari Universitas Pertahanan. Karena mereka punya teknologi yang akurat untuk mencari air buat tanah maupun sungai buat tanah, maka di daerah-daerah kering itu dia siapkan sumber air dengan teknologi itu. Tapi di antara penyiapan peresmian-peresmian itu dia kan ketemu banyak sekali anak-anak. Di Maluku, di NTT ketemu anak-anak yang dia pikir, wah ini anak-anak masih kecil nih, kok ngomongnya udah kayak anak yang jauh lebih besar gitu. Ini paling umur 5 tahun, umur 4 tahun ini, tapi kok ngomongnya sudah lincah nih. Pas ditanya, kamu usia berapa? Yang dia pikir usia 4 tahun ternyata usia 9 tahun. Yang dia pikir usianya baru 5 tahun ternyata usia udah 10 tahun.
Nah kan, anak kita, ini kan sebenarnya juga kekhawatiran Bu Mega loh. Tapi kan khawatir, cukup jadi khawatir. Buat dia harus apa nih? Kan kita harus menyiapkan SDM nih. Kita mau jadi negara maju kan nggak cukup cuma jadi omongan. Nggak cuma industri yang harus disiapkan kan. Harus disiapkan. Gimana kita mau jadi negara maju kalau anak-anaknya stunting begini? India tuh ada program namanya Askaya Patra. Itu kasih makan gratis buat anak-anak sekolah. Makanan bergizi buat anak-anak sekolah. Itu mungkin kalau per tahun ini yang dikasih setiap hari. Itu 2 juta anak. Cita-citanya mau semuanya nih. 2 juta anak. Nah Pak Prabowo bilang, India aja berani. Kenapa kita nggak berani? Kan udah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia nih. Ini investasi sumber daya manusia. Mahal memang. Tapi investasi sumber daya manusia. Ini yang Askaya Patra ini. Program keren banget. Ini semuanya sangat modern. Pakai kayak pabrik. Ya kan? Wah, higienis sekali orang yang bekerjanya. Dan makanan-makanan bergizi. Untuk 2 juta anak setiap hari. Anak sekolah setiap hari. Itu investasi sumber daya manusia. Terus dibikin kayak gitu. Kenapa nggak dialihkan lagi jadi orang kan biayanya mahal? Nggak, tapi itu dikerjakan. India. Jadi kalau menurut Pak Prabowo, India yang income per kapitanya aja jauh di bawah kita berani, kenapa kita berani? Sama-sama menyiapkan sumber daya manusia kok. Uangnya dari mana? Kita cari nanti uangnya dari mana. Banyak kok yang nggak efisien program dan peluang-peluang untuk mendapatkan pendapatan dengan hilirisasi itu banyak kok. Tapi uang itu harus dipakai buat menciptakan sumber daya manusia juga kan. Nah, itu pikiran dia. Jelaskan oleh Bung Hasan Nasbi soal seberapa seriusnya Pak Prabowo ini tentang makan gratis. Jadi untuk kalian semuanya yang sudah meremehkan, apalagi dengan isu-isu yang sekarang itu sedang beredar ya, tolonglah dilihat lagi kayak gitu seberapa seriusnya Pak Prabowo dan ayolah didukung. Jangan kayak ya ini memang belum berjalan gitu ya, memang masih diuji coba karena ya memang Pak Prabowo masih belum dilantik. Tapi ya hal itu ya kita harus perlu mendukung juga, harus ada dukungan dari kita juga sebagai masyarakat Indonesia. Jangan kok kayak dikritik terus, padahal itu hal baik ya untuk kita. Apalagi untuk anak-anak bangsa nih. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Makan bergizi, makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan, bandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya, makan gratis mana maksud saya adalah makan gratis untuk anak-anak Indonesia. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Prabowo mengatakan melalui Pak Jiwandono, Derajat Jiwandono, bahwa Gerindra, artinya Prabowo, memilih memberi makan pada rakyat daripada memindahkan ibu kota dengan biaya dari rakyat. Prabowo punya sikap yang lain tuh dalam memimpin tuh, beda dengan Pak Jokowi. Kalau kita tahu mereka yang dekat dengan Prabowo tentu mengerti bahwa Presiden Prabowo itu dia punya prinsip yang military efficiency itu, kalau belum ya jangan, dan daripada kalah di serbu musuh misalnya kan. Tetapi dia juga mesti ada basa-basi politik, dan kelihatannya basa-basi itu makin lama makin kurang tuh, karena Prabowo menginginkan bahwa dia yang akan menentukan nanti semua hal yang potensial mangkrak di era Jokowi itu. Karena itu dari awal kita dengar Prabowo mengatakan melalui Pak Jiwandono, Derajat Jiwandono, bahwa Gerindra, artinya Prabowo, memilih memberi makan pada rakyat daripada memindahkan ibu kota dengan biaya dari rakyat. Kan itu trade off-nya di situ. Aduh, Bung Rocky lagi. Aduh, bener sih Pak Prabowo itu memang seserius itu dengan program makan siang gratis, makan bergizi gratis ya sekarang namanya. Tapi bukan berarti nantinya IKN itu bakal dilupakan begitu saja sama Pak Prabowo, karena itu juga sudah ada di undang-undang ya. Jadi kayak ini nih kayak statement seperti ini yang akhirnya itu membuat kita itu jadi pecah gitu loh. Agak menyayangkan ya seorang, tapi ya nggak heran juga sih karena Bung Rocky sudah sering kali membuat statement seperti ini. Yang jatuhnya itu bukan kok membuat kita itu semakin paham dan semakin tahu lagi, tapi membuat kita itu semakin jadi tambah benci ke orang-orang tertentu, ke pihak-pihak tertentu aja kayak gitu. Dan uniknya itu Bung Rocky sering yang dikritik Bung Rocky itu ya adalah orang-orang tertentu itu
Misalkan si A, si B, si C gitu ya. Si A itu dikritiknya parah nih sama Bung Rocky habis-habisan. Si B nggak terlalu lah. Mungkin ya deket kali ya Bung Rocky sama orang ini ya. Terus si C nanti ya agak sedeng lah kayak gitu loh. Kayak gimana nih kalau menurut pendapat dari kawan-kawanku semuanya gimana? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah menemani aku di Yuda Media HD dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok kita pasti ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.